Benak Rachel dipenuhi dengan keheranan. Dengan langkah kaki cepat dia melangkah dan berjalan ke atas seolah-olah ada angin yang meniup kakinya. Dia akan ke atas untuk melihat-lihat situasinya. Dia ingin melihat sebenarnya ada apa dengan semua ini. Rachel yang sedang sangat panik itu tidak menyadari bahwa Alicia sedang menatap dari balik punggungnya dengan senyum acuh tak acuh di sudut mulutnya. Pada saat ini ada seseorang yang melihat Alicia telah turun dan langsung meraih lengannya dengan ramah dan bertanya, "Nona Alicia, tadi saat terjatuh itu tidak membuatmu cedera kan?" Alicia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke layar proyeksi di depannya sambil bertanya, "Apa yang sedang kalian tonton di sini?" Orang itu langsung menjelaskan dengan penuh semangat, "Kita sedang menonton gaya dekorasi rumah keluarga Setar. Bisa dikatakan Nona Rachel sangat perhatian kepada kami. Barusan ada beberapa orang yang ingin melihat-lihat dekorasi vilanya. Jadi dia langsung menempatkan layar proyeksi itu di sini. Kau lihat, itu adalah tampilan dekorasi rumah mereka di layar proyeksinya. Rekaman video CCTV dari setiap ruangan." Mendengar ucapannya itu, Alicia langsung menatap layar proyeksi itu lekat-lekat. Ternyata itu adalah tampilan video CCTV dari setiap ruangan. Ternyata Rachel ingin menampilkan siaran langsungnya di sini. Tetapi sekarang tampaknya pemeran wanita dari siaran langsung ini akan diganti. Sudut bibirnya berkedut ringan dan dia bertanya kepada si pelayan, "Nanti kalau sudah selesai, apa bisa ditayangkan ulang sebentar kamarnya? Aku baru saja turun dan melewatkan beberapa kamar." Pelayan itu masih merasa sangat berterima kasih kepada Alicia, jadi langsung menyetujuinya. "Oke, aku akan mengulang penayangan semua kamar untukmu sebentar lagi." "Terima kasih." Alicia tersenyum tipis tetapi tidak ada senyum di matanya. Karena Rachel dan Selena menggunakan taktik keji seperti itu, maka Alicia juga tidak akan bersikap lembut kepada mereka. Dikatakan bahwa kesemek harus dipetik dengan lembut, tetapi sayangnya mereka jelas-jelas telah memilih kesemek yang salah. Di lantai 2, Rachel sudah sampai di depan pintu kamar tamu tempat Alicia barusan berada. Tetapi Rachel tidak segera masuk. Dia menghitung waktu dan saat dia merasa bahwa layar proyeksi di bawah tidak menyayangkan rekaman video CCTV di ruangan ini lagi, dia baru mendorong pintu untuk masuk. Ruangan itu tampak sunyi dan kosong. Rachel menyapu ke seliling ruangan dengan tatapan dan tiba-tiba dia melihat aromaterapi yang dia gunakan itu. Aromaterapinya masih terbakar, tetapi dia tidak merasa khawatir karena Juan memberitahunya bahwa obat dalam sumbu aromaterapi akan habis dalam 10 menit dan hanya akan bertahan di udara selama 15 menit setelah menguap. Jika dihitung-hitung, sekarang sudah lewat 15 menit dari sejak dia menyalakan sumbu itu. Jadi dia aman. Rachel berjalan ke samping tempat tidur dan berpikir mengapa obat itu tidak bereaksi terhadap Alicia. Tetapi dia benar-benar tidak mengerti, jadi akhirnya dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Ethan. Baru saja dia akan menekan tombol hijau untuk menelpon, tiba-tiba saja terdengar suara dari kamar mandi, seolah-olah ada orang di dalamnya. Rachel mengenyitkan keningnya dan bertanya, "Siapa di dalam?" Pintu kamar mandi terbuka dari dalam dan sedetik berikutnya, Rachel membelalakan matanya dengan lebar dan takjub. "Robert? Mengapa Robert bisa ada di sini?" Rachel terkejut sekaligus merasa senang.
Apa jangan-jangan Robert merasa menyesal karena telah memutuskan hubungan dengannya? Jadi itu sebabnya dia datang ke sini. Rachel agak curiga dengan penglihatannya sejenak. Dia mengelurkan tangannya dan mengusap matanya dengan keras. Saat dia membuka matanya lagi, yang ada di depannya tetap saja Robert. Dan Robert tampak terkejut sekaligus senang juga saat melihatnya. Ethan yang baru saja sadar kembali dari pingsannya, mendongak dan melihat Rachel dari depan pintu kamar mandi. Baru saja dia akan bertanya kepada Rachel tentang apa yang terjadi dengannya ketika dia melihat Rachel berjalan ke arahnya dengan penuh kegembiraan. Seingat dia, Rachel belum pernah menatapnya dengan tatapan seperti itu, dan untuk sementara waktu Ethan juga terpana. Rachel berjalan beberapa langkah untuk menghampiri Ethan dan bertanya dengan hati-hati, "Kenapa? Kenapa kau ada di sini?" Karena Rachel merasa terkejut sekaligus senang sehingga kedua pipinya tampak merona merah dengan tatapan yang malu-malu dapat membuat pria yang menatapnya terpesona. Apalagi pria itu adalah pria yang memang sudah menyukainya sejak dulu. Ethan tampak bingung, bukannya Rachel sendiri yang memintanya datang ke ruangan ini. Tepat ketika dia baru saja akan berbicara, tiba-tiba Rachel langsung melemparkan dirinya sendiri ke dalam pelukannya. Bentuk badan Rachel sangat bagus dan saat tubuhnya yang lembut itu menempel dengan badan Ethan, dia langsung tertegun. Dia merasa bingung sekaligus terkejut. Jakunya bergulir 2 kali. Dia ingin membalas pelukan Rachel tetapi tidak berani. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya untuk membalas pelukan Rachel. Pinggang gadis itu sangat ramping. Dengan hati-hati dia melingkarkan tangannya di sekeliling pinggangnya, seolah-olah dia sedang memegang harta karun yang paling indah dan berharga di dunia. "Rachel." Suara Ethan bergetar. Ethan sering memimpikan situasi seperti ini, tetapi dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan. Dia menelan salivanya dan mendengar Rachel berkata dengan lembut, "Maaf, dulu aku sudah melakukan banyak kesalahan, dan semua itu aku lakukan demi dirimu. Tetapi aku tidak pernah menyangka setelah apa yang aku lakukan itu malah akan membuatmu semakin membenciku." Ethan yang tadinya merasa ragu sekarang tidak merasa ragu lagi karena Rachel memang sering menyinggungnya dengan kata-katanya dulu dan tidak pernah mempedulikannya. Seperti yang pernah Rachel katakan dulu bahwa dia memang orang yang tidak berguna. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengusap rambut Rachel dengan lembut dan berkata, "Tidak Rachel, kau salah paham. Aku tidak pernah membencimu, tidak pernah. Apapun yang kau lakukan itu tidak akan pernah membuatku membencimu." "Benarkah?" Rachel mengangkat matanya dan cahaya di matanya sangat terang seperti bintang yang sedang bersinar. Begitu mempesona. Ethan mengangguk-angguk lalu berkata dengan tegas dan penuh kasih sayang, "Sungguh, dari dulu sampai sekarang, hanya kau yang ada di hatiku. Aku selalu berpikir, kalau aku bisa memperistrimu, maka dalam seumur hidupku, aku sudah merasa sangat puas dan tidak menginginkan apa-apa lagi." Hati Rachel langsung tersentuh dan merasa sangat puas dalam kelinglungannya. Ternyata hanya dia yang ada di hati Robert selama ini. Kalau masalah Alicia membunuh anjingnya itu tidak pernah terjadi, maka Robert pasti sudah mengungkapkan isi hatinya kepadanya sejak dulu. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Kalau kau tidak suka aku menyakiti Alicia, bukan tidak mungkin aku bisa memaafkannya."
Mengapa? Kau ingin memaafkannya? Tanya Ethan dengan marah. Aku bisa menebak sedikit tentang apa yang terjadi hari ini. Semua itu pasti telah direncanakan oleh Alicia kan? Dia adalah wanita yang berhati jahat, jadi dia pantas mendapatkannya. Rachel terkejut dan merasa senang. Ternyata Robert berada di pihaknya dan sangat membelanya. Untuk sementara dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi akhirnya dia berjinjit dan mencium Robert di alisnya. Ciuman ini sangat ringan seperti sentuhan air, meskipun hanya sesaat tetapi meninggalkan rasa yang tak pernah bisa dilupakan oleh Ethan. Dia tidak lagi bisa menahan rasa cintanya kepada Rachel. Dengan penuh hasrat dia mencium Rachel. Dia tidak peduli apakah itu hanyalah dorongan sesaat dari hati Rachel ataupun bukan. Ethan sudah tak bisa menahannya lagi. Dia ingin menjadikan Rachel sebagai wanitanya. Meskipun itu hanya sekali dalam seumur hidupnya pun dia tidak akan menyesalinya. Ethan mencium Rachel dengan panas. Ciuman itu sangat mendominasi, tegas dan lama. Setelah ciuman yang sangat lama itu, keduanya merasa sangat senang sekali. Mereka adalah orang-orang yang disukai satu sama lainnya, dan apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah proses yang wajar. Saat Rachel membuka matanya lagi, dia baru sadar bahwa dia sudah terbaring di atas ranjang. Dia mendorong Robert dengan gugup dan berkata dengan malu-malu, "Sepertinya tidak baik berada di sini kan? Ini adalah kamar tamu. Bagaimana kalau kita ke kamarku saja?" Ethan menggelengkan kepalanya sambil terus mencium Rachel. Sambil terengah-engah dia berkata, "Tidak masalah, dimanapun tempatnya. Tidak ada yang bisa masuk. Pintunya sudah aku kunci. Sekarang adalah dunia kita berdua. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk." Dan pada saat ini Rachel merasa lega. Dia mengangguk dengan lembut dan patuh lalu berkata, "Oke, tapi kau harus berjanji kepadaku bahwa kau akan menikahiku." "Aku sudah bilang bahwa itu adalah impianku untuk menikah denganmu. Asalkan kau bersedia, kita akan pergi mengurus akta nikahnya besok." Dengan gembira Rachel menjawab, Kemudian dia berinisiatif mencium pipi Robert, dan bersamaan dengan itu Ethan bahkan merasa lebih bersemangat dan berhasrat lagi. Ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Di dalam kamar suasananya sudah begitu panas membara. Di lantai bawah, Aska yang telah menghabiskan sebotol minuman suplemen akhirnya energinya pulih kembali sepenuhnya. Dia mengganti pakaiannya dengan setelan silver dan turun ke bawah dengan bersemangat. Saat ini proyektor mulai memutar rekaman video CCTV dari ruang tamu yang pertama lagi. Alicia terus mengatakan bahwa desain itu sangat cantik dan orang-orang yang berada di sebelahnya juga ikut-ikutan mengatakan cantik juga, demi membuat Alicia senang. "Desain Irni sangat bagus. Aku baru saja membeli gedung perkantoran. Jadi aku akan meminta dia untuk mendesainnya saja." Aska mendengar pujian dari para tamu mengenai dekorasi rumahnya, lalu berjalan dengan suasana hati yang senang dan berkata, "Tuan Farrell, kau jangan terlalu senang dulu. Dia menghitung biayanya menurut ukuran luas tempatnya. Gedung kantormu itu tingginya 17 lantai. Biaya desainnya pasti tidak murah." Orang yang berada di sebelahnya buru-buru berkata dengan tersenyum, "Tuan Aska, apa kau tidak tahu bahwa anak ini telah meraup banyak keuntungan saat dia berada di luar negeri? Masa dia mampu membeli gedung kantor CPD tetapi tidak mampu membayar biaya desainnya?" Aska tersenyum dan mengangguk.
Benar juga ya, aku yang terlalu cerewet. Dan pada saat ini layar proyeksi itu beralih ke ruangan lain dan menampilkan semua orang sedang asik menonton bersama dengan Alicia. Mereka melihat tampilan pintu ruangan yang terbuat dari kayu pir berkualitas tinggi. Tamu yang bernama Farel tadi baru saja hendak memuji desain pintu itu lagi ketika kamera menyorot dan menampilkan situasi yang terjadi di atas ranjang yang ada di dalam ruangan itu. Di layar tampak sepasang pria dan wanita dengan pakaian acak-acakan di atas ranjang besar di ruang tamu. Mereka berdua tampak terjalin dengan erat dan tak terpisahkan seperti sepasang ular yang saling melilit di sarangnya. Dampak dari gambar itu sama seperti ketika Aska melihat Marsha yang berada dalam balutan gaun hitam. Untuk beberapa saat semua orang tercengang. Ruang tengah tempat perjamuan ulang tahun itu yang tadinya begitu berisik sekarang tiba-tiba menjadi hening dan sunyi. Detik jarum jam pun bisa terdengar dengan jelas. Tatapan semua orang membeku dan menatap lurus-lurus. Mereka semua menyaksikan pertunjukan sepasang pria dan wanita yang sedang melakukan adegan percintaan dengan panas. Seorang tamu yang lebih muda menyunggingkan bibirnya dan berkata, "Wanita ini memiliki bentuk badan yang bagus. Dia tampak langsing dan proporsional. Apa yang seharusnya dimiliki pun ada semua pada tubuhnya." Setelah tamu itu selesai mengatakan candaannya, lalu para tamu lain seakan tersadar kembali. Tamu yang usianya lebih tua langsung menutupi matanya dengan jengah dan berkata dengan marah, "Ini benar-benar tidak bermoral. Benar-benar tidak bermoral." Tamu yang bernama Farel itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata kepada Aska yang juga tampak terkejut, "Tuan Aska, mengapa daftar tamu yang datang ke pesta ulang tahunmu ini begitu berantakan? Siapa saja bisa datang ke acara ini. Cepat usir keluar mereka itu." "Iya, usir keluar saja. Berani-beraninya melakukan hal seperti itu di rumah tuan rumah yang berulang tahun. Ajaran keluarga macam apa itu yang bisa mendidik putra dan putrinya menjadi seperti itu? Benar-benar sangat memalukan. Hanya bisa mencoreng wajah keluarganya saja. Malang sekali nasib keluarga itu." Satu demi satu para tamu yang berusia lebih tua itu mengutuk dan memaki sepasang pria dan wanita tadi. Sementara tamu-tamu yang berusia lebih muda langsung mengambil ponsel mereka untuk mengabadikan gambar dan videonya, lalu mempostingkan secara online. Setelah video itu dirilis, langsung terjadi kehebohan di internet. Untuk sementara topik seperti skandal di pesta ulang tahun seorang wanita. Ayo cepat lihat, ada orang yang melakukan siaran langsung adegan percintaan di pesta ulang tahun orang. Langsung masuk ke dalam daftar pencarian paling panas dan populer. Tetapi karena videonya terlalu vulgar, akhirnya dengan cepat diblokir oleh tim pengawas internet. Namun video itu masih disebarkan secara pribadi dari ponsel semua orang, dan semua orang sekarang sedang sibuk membicarakan tentang adegan panas sepasang pria dan wanita itu. Lokasi pesta ulang tahun. Aska tidak pernah merasa begitu malu dalam sepanjang sejarah hidupnya. Sepasang manusia yang tak tahu malu dan tidak tahu berasal dari mana itu benar-benar melakukan hal seperti itu di rumahnya. Dikhawatirkan setelah kejadian ini reputasinya akan menjadi buruk karena dipermalukan oleh sepasang pria dan wanita ini. Lalu Aska segera memerintahkan pelayannya untuk mematikan proyektor itu. Dengan cepat si pelayan berjalan untuk mematikan proyektor, tetapi di saat yang sama seseorang berseru, "Lihat, orang yang ada di dalam itu adalah Rachel."
Satu ucapannya itu telah membuat si pelayan tercengang dan melihat layar proyeksi itu dengan tidak percaya. Semua orang langsung melihat kembali ke layar proyeksi dan wajah kedua orang itu sekarang tampak jelas di depan layar. Rachel, wanita yang ada di dalam layar itu, ternyata Rachel, putri kesayangannya. Wajah Aska langsung memucat dan darahnya langsung membeku. Dia langsung marah dan menjadi sangat malu sekali. Amarah yang kuat langsung tersulut dan membara di dalam hati dan raganya. Kalau Alicia tidak menyembuhkan penyakit jantungnya tadi, kemungkinan besar dia pasti sudah akan pingsan lagi sekarang. Tetapi dia merasa lebih baik pingsan saja. Para tamu yang melihat adegan itu langsung gempar dan heboh. Sial, aku benar-benar tidak menyangka bahwa wanita itu adalah Rachel sendiri. Aku juga tidak menduganya. Siapa juga yang bisa begitu tidak sabar untuk melakukan hal seperti ini di rumah orang lain? Itu sudah pasti dirinya sendiri. Tunggu, yang wanita kan Rachel. Lalu yang prianya itu siapa? Dengan cepat seseorang mengenali wajah pria itu dan berseru dengan kaget, "Itu bukannya Ethan?" Wajah Ethan juga tampak dengan jelas di dalam layar proyeksi itu. Resolusi gambarnya sangat tinggi sehingga jerawat dan bekas jerawat yang ada di wajah Ethan dapat terlihat dengan jelas. Setelah semua orang melihat layar dan mengenali bahwa pria itu adalah Ethan, mereka semua bahkan merasa lebih terkejut lagi. Wah, gila. Rachel benar-benar asal memilih ya. Ethan yang sangat jelek seperti itu pun, dia bisa melakukan hal itu dengannya di siang bolong. Banyak orang yang belum pernah mendengar nama ini dan bertanya dengan bingung, Ethan siapa? Kalian tidak tahu ya, Ethan adalah kakak sepupunya Rachel. Apa? Kakak sepupu? Memangnya boleh ya melakukan hal itu dengan orang yang masih memiliki hubungan darah? Wah, Rachel benar-benar hebat sih. Biasanya, Rachel terlihat begitu sombong dan arogan seperti layaknya seorang putri. Aku pikir dia tidak akan tergoda dengan hal-hal seperti ini. Kalau tahu dia begitu lapar dan memiliki nafsu yang besar, aku juga pasti akan melakukan hal ini dengannya. Aku rasa bisa tuh, meskipun kau tidak tampan, tetapi kau jauh lebih tampan dari Ethan. Belum tentu juga. Orang dia tidak melihat ketampanannya kok. Berarti dia hanya melihat orangnya. Mungkin saja Ethan lebih terampil. Ucapan-ucapan ini masih enak didengar, tetapi ucapan yang lebih buruk sudah memenuhi seluruh ruang tengah itu. Tamu yang bernama Farel tadi mengingatkan Aska lagi. Sambil menghela nafas, dia berkata, cepat, kau minta seseorang untuk mematikan proyektornya. Situasinya sudah seperti apa ini? Aku rasa kau harus mencarikan seorang mama untuknya, agar bisa mendisiplinkannya dengan baik. Akhirnya Aska tersadar kembali dari shock dan rasa malunya. Dia langsung bergegas pergi untuk mematikan proyektornya, lalu tanpa mempedulikan tamu-tamunya, dia membawa sekelompok pelayan terpercaya ke lantai atas untuk mencari Rachel. Alicia tidak merasa senang saat mendengar ucapan-ucapan kotor ini, tetapi dia juga tahu kalau dia tidak mengetahui tentang masalah aromaterapi ini sebelumnya, maka yang sekarang diserang dan diumpat dengan kata-kata kotor ini adalah dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang di ruang tengah, tetapi dia merasa sangat kesepian. Meskipun Rachel berbuat hal yang tidak senonoh seperti ini pun, ayahnya masih melindunginya sementara dia tidak punya siapa-siapa. Pada saat ini tiba-tiba sebuah tangan besar menekan bahunya. Tanpa sadar Alicia memalingkan matanya dan melihat Dylan menatapnya dengan senyum ringan dan menggoda.
Ketidakhadiranku selama 1 jam ternyata telah terjadi banyak hal. Biar aku tebak, ada berapa banyak ulahmu di dalam kejadian itu? Dylan baru saja berurusan dengan seorang lawan yang misterius. Saat dia baru saja masuk ke dalam ruang tengah, dia langsung mendengar tentang apa yang terjadi di pesta ulang tahun malam ini. Dengan terkejut dan cemas, dia segera pergi mencari Alicia. Melihat Alicia yang berdiri di pojokan dengan tak kurang satu apapun, akhirnya hatinya merasa lega dan bahkan dengan hati senang dia bisa bercanda dengan Alicia. Tetapi saat Dylan selesai berbicara, dia baru menyadari bahwa di wajah Alicia tampak ada sebersit keputusasaan. Hati Dylan langsung menegang lagi. Dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Ada apa denganmu? Apa kau baik-baik saja?" Halo kakak semuanya, sekian dulu cerita hari ini ya. Kita sambung lagi di hari berikutnya. Terima kasih sudah mensupport saya. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.